Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Muslim tak tunaikan zakat fitrah, ini ancamannya dalam Islam. Menunaikan zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5. Zakat adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta mencapai 1 nisab dengan memenuhi beberapa syarat. Pengertian zakat menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Dosen UIN SGD Bandung, Karsidi Diningrat, melalui sebuah tulisannya mengatakan, orang yang mendirikan sholat, berpuasa, dan telah menunaikan ibadah haji, tetapi belum mengeluarkan zakat, maka Allah tidak akan menerima sholat, puasa, dan ibadah hajinya, sehingga ia mengeluarkan zakat. Sebab kata dia, semua perkara ini saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Tuhan tidak akan menerima dari hambanya setengah ibadahnya sehingga ia menyempurnakan kesemuanya. Demikianlah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Menahan hak zakat sesuatu harta adalah berdosa besar. Terdapat banyak firman dan hadis yang menyebutkan ancaman dan bantahan yang keras terhadap orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dikhawatirkan orang yang menahan zakat itu akan mati dalam su'ul khatimah dan dalam keadaan menyimpang dari agama Islam. Katanya, ia menjelaskan mereka yang menahan zakat ada pula yang disiksa di dunia sebelum mati, seperti Qorun dan Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang pribadi Qorun dalam firman-Nya, maka kami benamkan Qorun berserta rumahnya ke dalam bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Fussilat ayat 6 dan 7. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat mereka dan ingkar terhadap kehidupan akhirat, ungkapnya. Sedangkan dalam firman-Nya yang lain, lanjut Karsidi Diningrat dinyatakan, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Demikian pula dengan Rasulullah SAW yang bersabda, dan tidaklah pemilik unta, sapi, maupun kambing, lalu ia tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak ia dilemparkan ke kawanan unta di tanah yang luas. Semuanya menanduknya dengan tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Setiap kali yang terakhir selesai diulangi lagi dari pertama hingga Allah memberikan putusan atas hamba-hambanya pada hari yang lamanya 50.000 tahun. Kemudian diperlihatkan kepadanya tempat kembalinya baik ke surga maupun ke neraka. Dan tidaklah pemilik harta simpanan lalu ia tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak hartanya datang menyerupai seekor ular naga botak. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Dalam hadis yang senada, lanjut dia diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pemilik emas dan perak pun yang tidak mengeluarkannya, melainkan di hari kiamat nanti emas dan perak itu dibentuk menjadi papan-papan api yang dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu digelarkan pada dahi, rusuk, dan punggungnya. Setiap kali papan itu menjadi dingin, dipanaskan kembali. Setiap hari panjangnya sama dengan 50.000 tahun. Juga dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang telah dianugerahi oleh Allah berupa harta, lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka di hari kiamat kelak harta itu akan menjadi ular jantan yang berkepala gundul. Sebab banyak yang berbisa, dan yang punya 2 gigi taring, lalu Allah mengalungkan kepada orang yang bakhil itu pada hari kiamat. Kemudian ular itu mencengkram kedua rahangnya, seraya berkata, aku inilah hartamu, aku inilah harta yang kamu simpan. Kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Quran Ali Imran ayat 180. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang telah Allah berikan kepada mereka itu menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari melalui Abu Hurairah.
Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.